Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita lanjut kembali pengawasan malam Kemis. Namun malam ini saya belum sempat nyusun buletin, nanti menyusul di pertemuan berikutnya. Kita tersisa malam Kemis sebelum Ramadan, malam ini dan malam besok, 2 kali pertemuan lagi. Nanti di bulan Ramadan insya Allah kita tetap mengadakan pengawasan malam Kemis. Nanti tetap jam 8 malam karena Isya masih lebih awal, sekitar jam Isya jam berapa saat ini? 7 nji? Jam 7 biasanya tarawih bisa rampung kurang dari jam 8 malam. Baik, malam ini kalau bahas sholat tarawih dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nanti kita bacakan 17 aturan saking sholat tarawih. Saya bacakan hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Bab istihbab qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Bab disunahkannya qiyam Ramadan. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan itu adalah sholat tarawih. Ada 2 hadis di sini. Hadis 1187 dan 1188. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan, yaitu tadi sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu fi qiyami ramadhana min ghairi ay ya'murahum fihi bi azimatin fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya dengan penekanan, yaitu tidak mewajibkannya. Beliau berkata, siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, pasti dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Nah, tentang pengampunan dosa saya bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang secara umum kita lihat dulu pembahasan sholat tarawih. Ada 17 poin yang kita terangkan malam ini. Monggo dibaca. 17 aturan sholat tarawih. Ada beberapa aturan dalam melaksanakan sholat tarawih yang bisa diperhatikan berikut ini. 1. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi sholat tarawih ini dikhususkan pada bulan Ramadan,
Jadi sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ingat, ada istilah qiyamul lail, sholat malam. Sholat tarawih itu bagian saking sholat malam. Dan sholat tarawih ini hanya jadi istilah untuk sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ingat itu baik-baik. Nantinya di luar bulan Ramadan tidak diistilahkan dengan tarawih lagi. Jadi kalau sekarang ini masih di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban, kita tidak sebut sholat tahajud itu dengan tarawih, tidak. Kita tidak sebut sholat malam itu dengan tarawih, tidak, karena bukan bulan Ramadan. Nah, itu keistimewaannya Ramadan di situ. Ada sholat tarawih yang kita itu lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa pengertian tarawih. Nomor 2. Sholat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Nah, tarawih ingat dari kata istirahat. Istirahat. Ulang ya. Tarawih itu dari kata istirahat. Istirahat. Karena setiap 4 rakaat ada duduk. Tambah 4 rakaat lagi ada duduk. Nah, kalau jenengan pilih 11 berarti tambah 3 rakaat lagi wis rampung. Maka sholat tarawih kalau ada duduk istirahat, kenapa butuh istirahat coba Pak? Bu, di absen, capek itu karena apa? Pak, berdiri lama. Ini Mbah Kadir kali ini kok pinter banget loh ini. Kalau ada hadiah ini wis tak entuk iki hadiah loh ini. Karena berdirinya lama. Masya Allah, kalau kita lihat sholat Nabi dulu pernah Nabi itu sholat dengan Huzaifah, 3 surat panjang dibacakan sekaligus sak rakaat. Beliau baca Al-Baqarah sampai rampung, terus tambah lagi surat An-Nisa sampai rampung, terus tambah lagi surat Ali Imran sampai rampung. 3 surat, itu surat terpanjang dalam Al-Quran loh itu. Kira-kira kalau jenengan jadi makmumnya Kanjeng Nabi niku kuat apa mboten? Apa tadi? Al-Baqarah. Beliau lompat, harusnya Ali Imran dulu baru An-Nisa, tapi sini An-Nisa baru kemudian Ali Imran. Itu surat-surat panjang itu. Uzaifah katakan, saya kira Nabi mau berhenti nanti di pertengahan surat Al-Baqarah. Ternyata lanjut terus, bablas terus sampai rampung Al-Baqarah. Ini mungkin rampung Al-Baqarah ini sudah rukuk nih. Ternyata lanjut lagi. Lanjut lagi An-Nisa rampung. Ternyata An-Nisanya rampung, dikira mau rukuk. Ternyata lanjut lagi surat Ali Imran. Diceritakan lagi, ini di zamannya setelah Nabi SAW. Kalau dulu di para sahabat, mereka 1 rakaat itu baca 200 ayat. Pinten rakaat? 1 ayat. Berapa ayat? 1 rakaat berapa ayat? 200. Jadi kan mungkin kalau mau baca 200 ayatku sak jam mungkin dulu. Pak, itu baru rampung sak rakaat loh itu. Maka karena dikatakan butuh istirahat tadi, ada istirahat, berarti memang sholat tarawih itu sholat yang
lama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebut afdhalus sholat tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu yang paling lama rampungnya, lama berdirinya. Paham betul ini? Hah? Paling lama berdirinya itulah sholat tarawih yang paling afdol. Bukan dilihat dari banyak rakaatnya, namun yang paling lama rampungnya. Gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bukan 11, bukan 23. Baca lagi yang ketiga, aturan yang ketiga. Para ulama sepakat bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah atau dianjurkan, bukan wajib. Sholat tarawih itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu sholat subuh, sholat nisa. Coba jenengan pilih Pak, milih sholat tarawih apa milih sholat subuh? Cuma dua pilihan nih. Misalnya jenengan cuma punya dua pilihan ini, harus dipilih. Milih sholat subuh apa milih sholat tarawih? Kenapa? Wajib. Berarti boleh nggak sekali-kali tidak sholat tarawih? Dosa mboten? Mboten. Namun kalau sholat subuh ditinggalkan, dosa. Namun tuh sayangnya itu kita itu warga warak iki lho. Kalau sholat subuh, safe itu masya Allah. Namun coba jadi nggak lihat sholat tarawih coba, bapak ibu-ibu, mana lebih banyak sofnya Pak? Ibu-ibu, mana lebih banyak sofnya? Padahal mana yang wajib coba, subuh atau tarawih? Yang bangun makan sahur dengan yang sholat subuh lebih banyak mana? Berarti kenapa nggak sholat subuh coba? Keluarkan terus apa? Ngantuk, terus lanjut tidur. Kesalahan kita itu makan sahurnya terlalu wengi. Makan sahur yang bagus itu mepet-mepet subuh. Bahasanya di subuh jam pinten Pak? 4:30 lah. Taruh 4:30 nje. Jenengan makan sahur jam berapa? Kalau jamnya segitu. Baca nadi wis. Jam berapa? 4 pun cukup. Apa tuh sahur mungkin apa tuh Pak? Kok cepat banget? ...30 menit cukup. Sudah wedangan ini, sudah pakai teh juga atau yang lain minum cukup? Cukup? Ini kok pun nyambel? Cukup Bu? Nah berarti jam 4. Rokoknya wes leran sek rokoknya gue. Rokoknya kapan-kapan? Jadi kan pakai hitungan rokok lagi. Oh Ustaz rokoknya kurang, rokoknya 10 menit. Ya itu hitunganmu. Ya 30 menit itu sudah cukup banget itu. Berarti kalau bangunnya jam 4 nggak telat ya? Nggak telat. Kalau mepet-mepet subuh, insya Allah nanti lanjut sholat subuh. Biasanya kita itu makan sahur jam 2:30. Terus habis makan sahur ngapain? Bablas tidur sampai jam 7. Padahal sudah tahu sholat tarawih ini nih, lihat nih, hukumnya sunnah. Iya tak?
Yang wajib sholat apa? Subuh. Biar subuhnya muda, sahurnya tadi itu mepet dengan waktu subuh, sehingga setelah itu lanjut subuh. Nah aman, jenengan mau tidur bar subuh ya monggo. Besok kalau saya ceramah nggak pakai lama-lama kok, nanti 10 menit itu paling suwe gue paling. Males saya kasih ceramah lama-lama itu, muka-muka ngantuk semuanya. Biasanya nggak lama kalau subuh. Kalau kayak gini ya disuruh ceramah lama. Nah, kalau subuh 5 menit 10 menit wis rampung. Baca sak hadis sudah. Jamaah ada yang nanya, oh nggak ada, ya wes bubar. Habis subuh ngapain Ustad? Bubuk ya terserah kowe Pak. Warak ngarit ya monggo, warak ning pasar ya monggo. Proyek ya urung jam 6 kok, urung jam 6 malahan. Masih boleh, jenengan mau aktivitas apa setelah itu terserah, yang penting subuh dulu deh, subuh, yang penting subuh. Itu paling penting. Terus sekarang yang keempat, sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. jadi yang bawa bapak tetap sholat taraweh, ibu-ibu juga tetap sholat taraweh. Ibu-ibu boleh pergi ke masjid. Walaupun ibu-ibu itu kalau di rumah pun boleh. Namun kalau jenengan di rumah itu ngantuk, mendingan sholat tarawih dan masjid, karena nantinya lebih khusyuk dibandingkan di rumah. Kadang kalau di rumah ibu-ibu mungkin ya cuma baca kul ya sudah, ke masjid lebih banyak surat, lebih lama, lebih khusyuk, ada yang bantu untuk sholat, imamnya bantu. Intinya sholat tarawih itu berlaku untuk laki-laki, bapak-bapak, kakung, dan ibu-ibu perempuan. Terus nomor 5, Imam Syafi'i mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdal atau utama sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena itu merupakan syiar Islam yang begitu tampak sehingga serupa dengan sholat Id. Nah, sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Walaupun jenengan lakukan sendirian pun boleh. Namun lebih bagus apa? Berjamaah. Ya kalau memang di masjidnya yang berjamaah, ya lakukan di masjid. Ustaz, saya boleh sholat dengan istri nggak di rumah sholat tarawih berjamaah? Boleh. Ustaz, saya sekeluarga, saya jadi imam, anak-anak di belakang, istri lagi di belakang, sholat tarawih, boleh tidak? Boleh. Itu sudah berjamaah juga itu. Namun kalau dia dapati itu di masjid, lebih bagus lakukan di masjid. Nanti tinggal kalau ini lakukan sholat berjamaah di masjid, pilih imam yang benar, bacaannya bagus, minimal Al-Fatihahnya itu benar, paham hukum sholat. Nah ini yang masalah kita itu di warak itu yang generasi muda ini loh. Saya imam ini tua-tua. Iya tahu Pak Haji. Kalau Pak Parji pergi, sok si ganti. Neng kono. Pak Mo. Kalau lu
Malah ganti wong tua mikir senang loh. Itu PR kita itu. Mudah-mudah itu untuk imami, khotib. Itu dinawakan siapa? Oh banyak. Jadi kan imam utama apa? Oh imam utama. Oh imam besarnya ini. Itu ada cadangan. Kalau bisa muda-muda lagi gitu. Itu PR. Bisa bentuk yang imam-imam muda. Besok nanti Bayu, masya Allah. Priyatno, Toto. Malah Toto mau gawe musola dhewe dengan kayak itu gitu. Mau ora gawe musola ngono. Tinggal ada jadi imam, artinya lu mau ning pasar. Ora subuhan nanti. Kosong wae nanti. Dia tak kasih pos kambling wae. Masalahnya harus ada imam nih, gimana loh? Nanti kalau Toto sudah jadi imam baru tak kasih musola di sini. Kalau belum ada jadi imam. Nomor 6 baca. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah antara sholat isya dan sholat subuh. Nah, tahu ya, ini tarawih ya. Niki sholat isya sampai kapan? Subuh. Ini waktu sholat tarawih. Jadi kan mau lakukan ba'da isya itu tarawih. Nanti jam 12 malam juga disebut tarawih. Nanti mau menjelang subuh juga disebut tarawih. Jadi waktu sholat tarawih itu isya sampai subuh. Misalnya habis isya, Ustaz, saya capek Ustaz. Sholat tarawihnya kapan? Ya sudah, jadi istirahat, bangun nanti sepertiga malam terakhir sebelum makan sahur. Nah, lakukan sholat tarawih dulu. Paham? Ya, boleh itu ya. Boleh diundur. Terus nomor 7. Sholat tarawih dilaksanakan sebelum sholat witir. Nah, jadi kita sholat tarawih dulu, baru kemudian sholat witir. Karena sholat witir itu penutup sholat malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witran. Jadikan penutup sholat malam kalian itu sholat apa? Witir. Maka lakukan tarawih 8, tutup witir 3 pun. Jadi totalnya 11. Tarawih jadikan penutup. Mungkin ada yang 20, ya sudah, witirnya 3, jadi 23. Penutup lagi. Jadi bukan witir dulu baru kemudian tarawih. Kecuali mungkin sudah tarawih, sudah ikut witir di masjid, malam bangun lagi, nanti kerjakan tahajud, tapi tidak perlu witir 2 kali. Satu malam cukup witirnya berapa kali? 1. Terus nomor 8. Lebih utama mengerjakan sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai agar mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Nah, ini keutamaan kalau kita sholat tarawih itu nunggu sampai imamnya rampung. Imamnya kerjakan 11 sampai witir, kita juga ikut 11 sampai witir. Walaupun jenengan misalnya punya keinginan nanti witirnya di rumah Ustaz, saya mau nambah lagi ya monggo, tapi bagusnya witirnya itu bareng imam. Ya, witirnya itu bagusnya bareng siapa? Imam. Kalau seandainya jenengan ikut imamnya yang 23, ya sudah ikut sampai rampung juga. Yang penting 23-nya benar.
Boleh. Terus yang berikutnya lagi, yang ke-8, 9. Jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat. Beliau tidak pernah lebih daripada itu. Nabi sendiri cuma lakukan 11. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih daripada 11. Kalau kita mencontoh Nabi, lakukan 11. Namun pertanyaan selanjutnya, boleh nggak lebih daripada 11? Lihat di poin nomor 10. Masih boleh mengerjakan sholat tarawih lebih daripada 11 rakaat dengan alasan: 1. Tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Rakaat sholat diperbanyak agar sholat malam bisa lebih lama. 3. Kita diperintahkan memperbanyak sujud sehingga sholat tarawih dengan 23 rakaat masih dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh jumhur atau kebanyakan ulama. Lihat ya, 1, tidak ada pembatasan kalau dari Nabi SAW, maka lebih daripada 11 boleh. 2, yang paling bagus tuh yang lama selesai. Yang lama selesai itu bisa jadi dengan jumlah rakaat yang banyak. Bisa jadi lebih daripada berapa? 11. Makin lama selesai. Juga di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud. Maka yang mau milih 11 monggo, milih 23 juga monggo, tapi ingat dua-duanya mesti terpenuhi rukun-rukun dan syarat salat. Maka tidak boleh orang tidak penuhi rukun-rukun yang ada. Misalnya rukun yang ada itu tumaninah. Ustaz, tumaninah itu artinya apa? Tidak cepat-cepat. Maka sholat tarawih itu dilakukan dengan kecepatan biasa, tidak perlu kesusu, tidak perlu banter-banter, tidak perlu cepat-cepat. Terus yang ke-11, sholat tarawih dilakukan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam lebih afdol. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim mengenai hadis sholat sunnah malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Beliau rahimahullah mengatakan yang dimaksud hadis ini bahwa yang lebih afdol adalah mengerjakan sholat dengan setiap 2 rakaat salam, baik dalam sholat sunnah di malam atau siang hari. Di sini disunahkan untuk salam setiap 2 rakaat. Namun jika menggabungkan seluruh rakaat yang ada dengan sekali salam atau mengerjakan sholat sunnah dengan 1 rakaat saja, maka itu dibolehkan menurut kami. Nah lihat, yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun Imam Nawawi katakan mau kerjakan sekaligus juga, misalnya 8 rakaat sekaligus boleh, 4 rakaat sekaligus juga boleh. Seperti itu masih dibolehkan. Nah, jadi di sini ada kebebasan. Terus nomor 12. Jika memilih jumlah rakaat yang banyak, tetap sholat sunnah dilakukan dengan khusyuk dan tetap sholat tersebut dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah. Tidak boleh dilakukan super cepat atau ngebut. Tidak boleh cepat-cepat. Contoh, Al-Fatihahnya sak nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sak nafas. Atau rukuknya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak tumakninah, sujudnya tidak tumakninah, duduk antara 2 sujudnya juga tidak tumakninah. Jadi dia turun rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat, itu tidak ada tumakninah. Nah, sholatnya masalah. Terus nomor 13, disunahkan menutup sholat malam dengan sholat witir, yaitu rakaat ganjil. Nah, tutup sholat malam dengan sholat witir. Nomor 14, masih boleh menambah sholat malam setelah tarawih karena jumlah rakaat sholat malam tidak ada batasannya. Yang penting tidak ada 2 witir dalam 1 malam.
Dari Thalq bin Ali, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak boleh ada apa? 2 witir dalam satu malam. Jadi yang sudah sholat tarawih mau bangun tahajud, cukup dengan witir yang pertama, tidak perlu ulangi witir lagi. Terus masih bolehnya lagi menambah rakaat setelah sholat witir. Dalilnya berikut ini. Aisyah menceritakan mengenai sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat 13 rakaat dalam semalam. Beliau melaksanakan sholat 8 rakaat, kemudian beliau berwitir dengan 1 rakaat. Kemudian setelah berwitir, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat sambil duduk. Jika ingin melakukan ruku, beliau berdiri dari rukunya dan beliau membukukan badan untuk ruku. Setelah itu, di antara waktu azan subuh dan iqamahnya, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah witir, malam misalnya bangun lagi, masih boleh tahajud. Yang penting tidak ada 2 witir dalam satu malam. Terus Ibnu Qayyim menjelaskan, 2 rakaat setelah witir itu tanda bahwa masih bolehnya 2 rakaat setelah witir. Dan jika seseorang telah mengerjakan sholat witir, bukan berarti tidak boleh lagi mengerjakan sholat sunnah sesudahnya. Adapun hadis di atas, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Yang dimaksud menjadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam hanyalah sunnah, bukan wajib. Artinya 2 rakaat sesudah witir masih boleh dikerjakan. Jika ada sudah tutup sholat malamnya dengan sholat witir, masih boleh tambah lagi 2 rakaat. Sekarang 15. Membaca kunut witir di rakaat ketiga pada sholat witir setelah ruku. Nah sekarang saya tuntun, diikutin Ji. Ini namanya kunut witir. Kalau saya sendiri baca setiap kali sholat witir. Bisa juga seperti dari separuh saking bulan Ramadan, malam ke-15 ke atas. Nah bacaannya berikut ini. Kalau jadi imam kita ubah jadi Allahumma hdina. Kalau untuk diri sendiri Allahumma hdini. Saya contohkan jadi imam Ji, diikuti. Allahumma hdina fi man hadait. Ayo. Ulang. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Baik, itu doa kunut witir dibaca setelah rukuk pada rakaat ketiga sholat witir. Nah kemudian kita masuk nomor 16, membaca doa setelah sholat witir. Saya contohkan di sini ada 2 riwayat. Ya, saya bacakan, diikutin Ji. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Rabbil malaikati warruh. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik
wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Taib, itu nomor 16. Adapun setelah sholat tahajud tidak ada doa khusus. Setelah sholat witir tidak ada. Yang ada setelah sholat witir. Maaf, setelah sholat tarawih tidak ada. Yang ada setelah sholat witir. Jadi antara duduk istirahat antara sholat tarawih atau sholat tahajud atau ba'da tahajud atau ba'da tarawih tidak ada doa khusus. Yang ada doa setelah sholat witir. Terus nomor 17. Tidak perlu membaca niat puasa Ramadan secara berjamaah atau dikomandoi karena letak niat dalam hati. Begitu pula zikir sholat tarawih dan witir tidak perlu dibaca berjamaah. Nah, kalau untuk niat, nah tidak perlu dikomandoi, cukup niat masing-masing dalam batin. Yang penting diingatkan aja, ayo jamaah besok sudah niat puasa, sudah sah. Begitu juga tadi zikir, kalau bisa sudah dihafalkan. Kalau mau dituntun sekali-sekali boleh, biar jamaah itu hafal. Ya, kalau tujuannya untuk bimbing jamaah hafal, monggo silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mugi-mugi manfaat. Baik, silahkan jika ada pertanyaan. Monggo, dari sini ada Mbak Janadi, coba kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi ikut sholat berjamaah, wes dihitung pahala berjamaah. Kalau dia ada di tengah-tengah shaf sudah dihitung sebagai jamaah juga. Yang kedua, yang berkaitan dengan ulul tadi itu setelah sholat witir salam atau letaknya di mana itu, di rakaat ketiga setelah ruko. Berarti rakaat kedua ya? Rakaat ketiga. Aduh. Mike, coba Mike. Mana kiblat? Rakaat keberapa? Gini. Mana kiblat ya? Riko. Nah, lihat. Saya rakaat ketiga nje, tak turun ruko. Allahu Akbar. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, angkat tangan. Rakaat ketiga, kelingan, Mbah. Nah, Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Nanti jamaah mau ngaminkan, silakan. Gitu. Mbah rampung sudah turunkan tangan terus turun sujud. Pon. Ada lagi? Tadi mau 2 pertanyaan. Pon. Takut paling. Siapa lagi? Ada? Ibu-ibu? Boten? Baik, coba kita dengar dulu lewat Zoom. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, jika kita ikut tarawih berjamaah sampai imam selesai, tapi saat imam witir 3 dan salam, kita tidak salam, tapi kita berdiri menambah 1 rakaat karena kita berniat nanti malam akan melakukan sholat malam dan witir di tengah malam. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Tidak boleh, itu menyelisih imam. Karena
imam 3 terus dia tambah 1 lagi. Apa fungsinya mengikuti imam yang 3 tadi? Padahal imam itu diangkat untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisihi gitu. Terus yang di chat lagi? Nah, Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ketika tidur, saya sadar jika ada sisa makanan di mulut. Kemudian saya gigit dengan tujuan agar tidak tertelan dan saya lanjut tidur. Apa saat bangun sisa makanan tersebut sudah tidak ada? Pada saat bangun sisa makanan tersebut sudah tidak ada, Ustaz. Sahkah puasa saya, Ustaz? Makanya ketika tidur berarti masih belum sadar, masih sah itu. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi? Izin bertanya di luar tema Ustadz mengenai ta'aruf. Apakah pertanyaan yang tabu seperti kebutuhan syahwat seorang pria, apakah boleh dilontarkan saat ta'aruf? Aduh, kalau enggak. Apakah itu hal yang wajar ditanyakan apabila ada seorang pria yang mengutarakan hal tersebut di awal perkenalan sampai 2 kali? Apa artinya Ustadz? Lalu bagaimana cara menanggapinya? Jazakallah khair. Tuh si laki-laki macam-macam ini. Kalau nggak terlalu urgent nggak usah ditanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Terus berikutnya lagi. Ustaz, afwan agak keluar dari tema. Alhamdulillah, Ana saat ini baru belajar sholat sesuai sunnah. Ana mempelajari buku sifat sholat Nabi Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Apakah itu sesuai, Ustaz? Ya, itu sesuai. Tapi nanti beberapa pendapat perlu diteliti lagi. Bisa bandingkan dengan buku kami 25 langkah bisa sholat, itu juga simple, tapi saya hapus dalil-dalil di situ. Dalil-dalilnya ada di tulisan kami di website rumaiso.com. Ya, berikutnya lagi silakan di raise hand. Ada yang raise hand, ada ibu guru, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, pembacaan doa kunut tadi itu di awal Ramadan sunnah atau wajib atau sampai 15 aja gitu benar? Kalau biasanya di orang Indonesia itu setelah pertengahan Ramadan. Orang Indonesia ya setelah pertengahan Ramadan. Bisa praktikkan seperti itu. Kalau yang dari awal Ramadan boleh dibaca? Boleh juga. Boleh juga. Berarti sifatnya sebenarnya adalah kalau awal. Kata Ibnu Taimiyah, kalau sejak awal itu juga baik. Mau tak dari tengah-tengah itu juga baik. Mau sepanjang waktu setiap harinya witir terus kunut itu juga baik. Enggak kunut juga itu juga baik. Ustaz, kalau kita tadi baca amin amin untuk makmumnya itu dari awal ya Ustaz, amin aminnya. Kecuali pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Kalimat ini bukan kalimat doa sehingga tidak diaminkan. Biasanya kalau yang praktekkan kunut subuh itu pada kalimat ini mereka diam. Masing-masing baca sendiri. Ustaz, satu kali lagi itu tema. Ya. Dia menerima uang dari wali santri, itu uangnya kalau saya bagikan atau saya belikan nasi untuk guru-guru lainnya boleh nggak Ustaz? Atau saya beli makan nggak Ustaz saya sendiri? Ini gurunya apa PNS apa bukan? Saya kan PNS, dapat uang dari wali santri. Kemudian kan saya nggak boleh Ustaz, saya belikan makanan untuk guru-guru honorer, itu boleh atau tidak? Ibu makan nggak? Saya ikut makan Ustaz, boleh nggak? Enggak. Saya nggak boleh. Kalau guru honorer nggak Ustaz? Guru honorernya boleh, ibu enggak. Oh, saya berarti nggak boleh. Iya, masuk hadiah umal. Oh iya, Ustaz, kalau tadi sudah terlanjur makan gimana setelah sini? Saya ganti uang atau gimana? Ya sudah terlanjur. Ya besok nggak diulangi lagi. Oh gini. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Silakan berikutnya lagi, masih resen. Ada Okti Herdianti, silakan buka mic.
Ukti Herdianti atau ada Bapak atau Ibu David? Silakan Ukti Herdianti terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz di luar tema. Apa batas mahram atau muhrim bagi wanita yang sudah memakai cadar bila mana kita sedang berkumpul dengan kakak-kakak atau ipar dan kita sedang makan bersama, itu apakah Ana harus buka cadar atau tidak pada waktu makan bersama tersebut, atau pindah ruangan atau bagaimana Pak Ustadz? Itu dengan siapa? Dengan berkumpulan keluarga Pak Ustadz, misalkan ada kakak-kakak saya dan kakak-kakak ipar, itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Mahram apa bukan? Kalau ipar bukan ya kayaknya Pak Ustadz ya? Ya. Ini tergantung ibu pandang cadar wajib apa sunnah. Kalau saya kalau udah pakai cadar kayaknya gimana gitu Pak Ustadz, udah nggak mau buka lagi. Bukan masalah itu. Gitu, kalau misalnya ngakunya itu atau dengan nganggapnya itu sunnah, berarti sekali-sekali dibuka demi mengurangi mudarat. Oh boleh Pak Ustadz ya, walaupun di depan itu Pak Ustadz. Iya. Oh boleh. Apaan Pak Ustadz? Satu lagi boleh Pak Ustadz? Iya silakan. Waktu dulu Pak Ustadz ya, berapa puluh tahun yang lalu, Ana pernah terucap niat untuk puasa tiap hari. Karena tim ditinggal angkat ibu Ana. Namun itu Ana belum mengenal sunnah, masih suka musik, dan Ana belum berhijrah. Nah itu hukumnya dengan ucapan Ana tersebut tahu Pak Ustadz, apakah termasuk nazar kepada Allah? Kalimatnya apa dulu ibu sampai bisa puasa tiap hari? Ya karena Ana prihatin sekali tinggal wafat ibu Ana Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ada kalimat sumpah nggak mau puasa terus? Oh enggak, cuma ini aja Pak Ustadz, keinginan untuk puasa tiap hari. Kayak nafsu makan gitu Pak Ustadz, jadi pengen puasa tiap hari aja deh gitu. Ya kayak seperti itu tidak usah dilakukan lagi, tapi tidak ada kafarat seperti nazar, itu bukan nazar. Oh gitu ya Pak Ustadz. Jadi karena merasa Ana bersalah tuh terucap itu, jadi sekarang Ana ganti dengan puasa Daud, boleh Pak Ustadz? Boleh. Oh iya, alhamdulillah. Sekian Pak Ustadz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Iya, silakan. Yang lainnya lagi. Selanjutnya ada Bapak atau Ibu David. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya Ustaz, apakah kalau sedang berpuasa lalu menelan air ludah itu tergolong kategori batal puasanya dan harus diganti di kemudian hari atau bagaimana Ustaz? Menelan air ludah itu suatu hal yang sulit untuk dihindari. Walaupun di situ juga ada rasa makanan dari kita makan sahur tadi, sulit dihindari, maka dimaafkan. Tidak terkena qadha puasa, jadi puasanya sah. Gitu ya. Ada lagi satu, monggo. Ada Timala. Timala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, mau nanya, kalau seandainya ada orang tua yang sudah pikun, itu punya kewajiban puasa nggak Ustaz? Tapi secara fisik sih masih kuat. Cuman
suka lupa gitu. Lupanya itu sampai tidak puasa. Iya. Maka tidak ada qadha. Nggak ada qadha dan fidyah berarti Ustaz. Pikun kan? Iya. Sudah hilang ingatan berarti. Iya. Sudah tidak ada apa-apa. Rufi'al qalam an salasin. Pena diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang tidak bisa sadar lagi, tidak punya cara berpikir sampai dia sadar. Berarti tidak kewajiban apa-apa, Bu. Qadha tidak, fidyah tidak. Oh gitu Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Mau nanya satu lagi Ustaz. Kalau seandainya kita itu nggak hafal doa-doa, terus kalau kita misalnya baca dari buku doa gitu, gimana ya Ustaz? Boleh nggak sih Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Baik Ustaz. Baik Ustaz, cukup Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi terakhir silakan. Silakan Ibu Salama. Silakan. Kalau tidak bisa, yang berikutnya lagi. Silakan Ibu Salama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bertanya, kalau semisal kan rumah Anda dekat musola ya Ustaz. Biasanya dulu kan kalau sholat tarawih di musola, tapi kan waktu itu kan dulu sebelum Anda pakai cadar, tapi sekarang kan udah pakai cadar. Kalau semisal Anda mau keluar ke musola, itu tuh Anda malu. Itu gimana Ustaz? Terus pertanyaannya? Nah, kalau misal saya sholat sendirian tapi di rumah gitu, Boleh. gimana baik? Nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi boleh Ustaz? Ji. Ini kalau misal anak kan masih punya bapak, tapi bapak anak itu udah ya pikun gitu. Nah, semisal besok kalau saya nikah, terus walinya siapa nggih? Walinya nanti tanya ke kantor urusan agama. Jadi bukan ayah saya? Ya, nanti KUA yang putuskan. Kalau kakak saya bisa? Iya, tanyakan sama KUA. KUA yang punya wewenang di situ. Mereka tahu prosedurnya, tahu kalau ini tidak bisa pindah ke siapa. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikum. Baik, cukup. Dari Zoom sudah. YouTube satu ini. Kalau sholat witir sehari-hari setelah tahajud, apakah selalu membaca doa kunut? Mau baca doa kunut boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau untuk perempuan tarawihnya lebih afdal di mana? Kalau bisa di rumah, di rumah. Kalau nggak bisa ya silahkan ke masjid. Besok malam Senin apa ya besok? Malam Senin Legi itu kita keliling ya Pak ya? Legi terus apa lagi? Senin Legi kali? Oh ya, Senin Legi, Senin Pahing. Pahing. Senin Pahing kali Senin Legi. Dulu terakhir saya kemana ya? Ngampel ya. Duren belum berarti? Wah, duren ora iso, sono arah hajatan. Ngampel. Ya wes. Malam Senin besok ya. Besok di Ngampel aja. Karena besok di sininya Bapak nanti dengan saya. Habis itu baru kita ke Ngampel. Saya besok masih di rumah, nanti Bapak seperti biasa ba'da maghrib langsung kita belajar sampai Isya. Nanti jenengan Isya wis rampung, habis itu pengajian di Ngampel. Baik, demikian
Insyaallah ketemu lagi malam Kamis depan. Ya, mungkin manfaat dan Allah terus menjaga kita semua dalam kebaikan, dan diberitahukan juga pada yang lainnya untuk hadir malam Kamis, begitu juga besok malam Senin di Masjid Adzikra Ngampel. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.